Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan presentasi kami tentang konsep dasar probabilitas. Kenalkan, nama saya Amar Sabtul Rika. Dan saya Muhammad Zuri Damra. Saya Bunga Amelia. Saya Septiara Sifadila. Langsung saja kami akan memulai presentasi kami. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian pertama apa itu konsep dasar probabilitas. Konsep dasar probabilitas yaitu peluang atau probabilitas adalah suatu ukuran di masa suatu kemungkinan akan terjadi di masa mendatang dengan menggunakan peramalan statistik. Probabilitas juga dapat diartikan sebagai besaran angka yang menunjukkan kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara beberapa peristiwa yang akan mungkin terjadi. Dan yang kedua ialah manfaat dari konsep dasar probabilitas. Peluang atau probabilitas mempunyai manfaat untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Karena pada hakikatnya, kehidupan yang ada di dunia ini mengandung ketidakpastian dan informasi yang ada penuh dengan ketidaksempurnaan. Demikian juga hal yang terjadi pada kegiatan yang disebut berbisnis. Yang ketiga ialah jenis-jenis konsep dasar probabilitas. Pendekatan klasik adalah pendekatan di mana akan diperoleh suatu peluang yang kemungkinan akan muncul dari beberapa pilihan. Yang dianjurkan probabilitas ini dinyatakan dalam perbandingan antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil. Perbandingan jumlah peristiwa dengan jumlah hasil. Ya, maka akan disebut yaitu rumusnya yaitu probabilitas sama dengan jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil. Rumusnya tertulis seperti ini. Kemungkinan hasil. Maka kita akan masuk ke contoh yang pertama. Terdapat 20 supplier alat kesehatan di masa COVID-19 ini yang terdiri dari 6 perusahaan swasta luar negeri dan 14 perusahaan swasta dalam negeri. Jika akan dipilih satu supplier tetap untuk sebuah alat kesehatan tertentu, maka berapa peluang bahwa ia merupakan perusahaan swasta dalam negeri? Rumusnya ialah P sama dengan buka kurung B tutup kurung sama dengan N buka kurung B tutup kurung dan per N buka kurung S dan tutup kurung. Maka dari data yang kita ambil dari soal tersebut ialah S itu sama dengan keseluruhan. Dan terdapat 20 supplier, itu artinya keseluruhan dari soal ini yaitu 20. Dan yang B diartikan sebagai peluang. Maka dari soal data yang kita dapat yaitu PB sama dengan peluangnya itu disebut yaitu 14 per keseluruhan atau dengan S yaitu 20. Maka 14 bagi 20 yaitu 0,7. Dan soalnya saat soalnya meminta berapa peluang, itu artinya mereka ingin sebagai satuan persen. Ketika ingin mengubah suatu jawaban menjadi persen, maka hal tersebut harus dikali dengan 100, yang dimana 0,7 dikali 100 sama dengan 70. Ialah jawabannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pendekatan relatif. Pendekatan relatif adalah pendekatan di mana besarnya probabilitas suatu peristiwa tergantung pada banyaknya peristiwa yang terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitasnya dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut.
Probabilitasnya dinyatakan jumlah peristiwa yang terjadi di masa lalu per jumlah total percobaan atau kegiatan. Maka masuklah kita ke contoh, yaitu dari hasil survei lapangan diketahui bahwa akan ada 7 perusahaan pemenang tender untuk pemilihan fasilitas umum. Tentukan probabilitas terjadi satu perusahaan yang akan menang dari 200 peserta tender yang ikut serta. Oke, kita masuk ke rumus, yaitu rumusnya yaitu P buka kurung A tutup kurung sama dengan A per N. A itu jumlah peristiwa yang terjadi di masa lalu, N itu jumlah total percobaan atau kegiatan. Nah, di sini kita masukkan yaitu PA, A-nya sama dengan 7, N-nya sama dengan 200. 7 dibagi 200 sama dengan, teman-teman bisa cek kalkulator, yaitu hasilnya 0,035. Jika dirubah oleh kesatuan persen, yaitu 3,5%. Masuklah kita ke materi ketiga, yaitu pendekatan subjektif. Di mana pendekatan subjektif adalah pendekatan di mana besarnya suatu probabilitas atau peluang didapatkan berdasarkan penilaian seseorang. Besarnya probabilitas yang diperkirakan oleh seseorang itu berasal dari pengalaman yang telah didapatkannya dan berdasarkan beberapa informasi yang tersedia. Sehingga jika tidak mempunyai pengalaman dan informasi yang cukup, maka sifat dugaannya adalah subjektif. Contohnya, menduga kemungkinan mahasiswa A mendapatkan nilai A. Baiklah, di sini saya akan menerangkan materi selanjutnya yang keempat, yaitu aturan-aturan dalam konsep probabilitas. Dalam ilmu probabilitas terdapat beberapa peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi. Peristiwa tersebut antara lain adalah peristiwa bersifat lepas atau mutually eksklusif, yaitu peristiwa di mana satu peristiwa tidak diikuti peristiwa lain yang terjadi pada saat yang sama. Misalnya, suatu saham yang dibeli tidak mungkin untung dan rugi pada saat yang bersamaan. Pasti kemungkinan yang terjadi adalah salah satunya, untung saja atau rugi saja. Aturan penjumlahannya dirumuskan dengan jadi rumusnya adalah P A atau B sama dengan P A tambah P B, atau P A B sama dengan P A tambah P B. Contohnya, jadi pertanyaannya ialah berapakah probabilitas jual atau beli saham pada kegiatan perdagangan di atas. Jadi yang pertama itu kita masukkan dulu rumusnya. Di sini kita menggunakan rumus yang PA-nya dulu, yaitu rumus. Nah, jadi di sini kita mau mencari yang PA-nya dulu. A-nya itu adalah jual saham, B-nya adalah beli saham. Jadi di sini kita mau cari PA-nya dulu. PA-nya adalah jual saham 320. Berarti kita tulis di sini PA sama dengan 320 per 500 sama dengan, jadi 320 dibagikan dengan 500, itu hasilnya sama dengan 0,64. Nah, ini untuk yang PA. Selanjutnya kita akan mencari yang PB-nya. PB, B-nya adalah beli saham, yaitu 180. Jadi PB sama dengan 180 per 500. Lalu kita bagikan 180 bagi 500 sama dengan 0,36. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan yang PA dan PB.
di sini 0,64 ditambah yang PB 0,36. Hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu peristiwa bersama. Peristiwa bersama yaitu peristiwa di mana terdapat dua peristiwa atau lebih terjadi pada waktu yang bersamaan, dikenal dengan kejadian tidak saling lepas. Aturan penjumlahan yang digunakan untuk menggabungkan peristiwa yang tidak saling lepas adalah rumusnya ialah P, A atau B sama dengan PA tambah PB dikurang PA atau B. Atau rumus keduanya adalah P dan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA and B. Kita memasuki contoh yang pertama. Contohnya ialah dari hasil sampai terdapat 1000 mahasiswa PBHIS yang mengikuti ujian mata kuliah matematika bisnis atau statistik bisnis. Diperoleh data sebagai berikut. Matematika bisnis mahasiswa matematika bisnis dan statistik bisnis adalah 550 mahasiswa. Berapa peluang seseorang mahasiswa yang mengikuti ujian mata kuliah matematika bisnis atau statistik bisnis? Kita masukin dulu rumusnya ya. Statistika adalah 500 digabungkan dari ini ya menjadi 0,50. Nah, setelah kita menemukan ini, kita memasuki rumusnya. Rumusnya ialah N S M sama S, jadi kita ubah menjadi M sama S. Terus kita masuki PM-nya berapa tadi? 0,6 ditambah dengan PS-nya adalah 0,4. Terus dikurang dengan M dan S. Nah, jadi ini adalah M dan S antara orang ini ya, mahasiswa bisnis sama statistik adalah tadi 0,55. Jadi hasil dari ini, jadi kita tambahkan 0,6 tambah 0,4 menjadi 0,45. Kita persenkan menjadi 45%. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu peristiwa independen yang yaitu bebas. Ya, pengertiannya ialah suatu peristiwa yang tidak memengaruhi peristiwa lainnya. Contoh, probabilitas peristiwa A dan B dikatakan independen apabila kejadian peristiwa B tidak dipengaruhi oleh kejadian peristiwa A maupun sebaliknya. Aturan yang digunakan dalam peristiwa independen ialah P dan Baik, sekian dari presentasi kelompok kami tentang konsep dasar probabilitas. Semoga apa yang kami ajarkan akan bermanfaat mulai dari saat ini dan ke depannya. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.